Shalom guys, selamat datang kembali di channel aku Lunardi Solarius. Nah, pada kesempatan malam hari ini cukup spesial karena renungan malam hari ini itu bukan aku yang bawain, tapi tadi aku sudah ambil video rekaman waktu ada ibadah doa di Jalan Salak. Nah, renungannya cukup bagus guys, dan sesuai dengan thumbnail yang aku buat, judul yang aku buat, itu nanti kalian bisa baca lah. Dan ibadah doa ini kadang hari Kamis, kadang hari Sabtu, tergantung permintaan tuan rumah guys. Tetapi yang mau aku tekankan adalah isi renungan yang akan disampaikan, bukan aku loh yang bawa renungan, tapi yang bawa renungan itu Pak Junaidi, ya, yang bawa renungan Pak Junaidi. Renungannya bagus sekali dan perlu disimak baik-baik setiap apa yang disampaikan, apa yang menjadi perenungan kita yang disampaikan oleh Pak Jun. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Oke, segitu dulu dan kita langsung ke videonya aja ya. Mungkin ada sedikit lagu, pujian, penyembahan, dan juga nanti perayaan ulang tahun Tante Erlina di bagian akhir. Karena ini surprise juga sih. Oke, kita cek dulu, check this out lah. Kok ngomong susah? Silahkan simak videonya ya. Makasih Tuhan memberkati. Ya besar, ya besar, Elsa dan mulia, Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Elsa dan sekali lagi Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, Elsa dan mulia, Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Elsa Haleluya. Pak Bapa di surga, Pak Allah yang maha besar, bersumber dari segala sesuatu. Dan malam hari ini Bapak, kami datang padamu, di mana kami seharian penuh sudah melakukan aktivitas Tuhan. Dan saatnya Tuhan, malam ini kami berkumpul di sini Tuhan,
hambamu Tuhan, dan khususnya masuk di dalam kebenaran Tuhan. Kami butuh makan rohani, kami butuh daging yang segar itu, tubuhmu sendiri Tuhan, yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami makan Tuhan, supaya kami hidup Tuhan, memiliki hidup yang kekal itu. Terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan, yang sudah Kau ajukan bagi kami semua yang ada di sini Tuhan. Kau sudah melindungi kami, mengantar kami Tuhan di sini dengan selamat Tuhan. Dan kami saat ini menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Dan Engkau sendiri akan melingkupi melalui tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kau berkati keluarga di sini yang selalu membukakan pintu bagi kami semua Tuhan, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Engkau. Suatu hal yang sangat besar Tuhan, bagi kawanan yang kecil ini Tuhan, sudah Kau berikan bagi kami. Ampuni segala kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, dan segala hal yang sudah kami lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan. Kami mohonkan ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan kami semua, layakkan kami. Kami tahu bahwa kami bertemu dengan seorang Allah yang kudus. Kami mengundang kudus untuk setiap hati kami, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan Tuhan. Segala urapan hamba-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu bicara Tuhan melalui hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semuanya Tuhan dapat memiliki hidup yang kekal itu, dan Kau kenyangkan kehausan dan kelaparan kami Tuhan akan Tuhan, sehingga iman kami semakin teguh Tuhan. Kau katakan, karena dunia ini Tuhan sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan yang mengombang-ambingkan banyak jiwa-jiwa, yang Kau sendiri akan menguatkan setiap hati kami Tuhan untuk setia kepada-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Bapa, kami serahkan keseluruhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suatu masakan, ya kan? Ada ngomong iki lho masakanku enak, ya kan? Tuh. Tapi orang ngicipi. Nah, tapi belum mengecap. Jarene Mbak Adel. Nah, itu dari katanya Mbak Adel. Nah, seperti itu, ya kan? Jadi dia nggak mengalami bersama dengan Tuhan dan mengalami kebaikannya Tuhan. Nah, firman mengatakan harus kecap, harus merasakan, dan harus melihat kebaikan Tuhan. Nah, kita ini sekarang tiap orang kan pasti, ya kan, beda-beda. Pernah nggak mengalami, merasakan dan melihat kebaikan Tuhan? Setiap hari, Sering ya Bu ya, setiap hari. setiap hari. Tapi contoh sini Mbak. Betul. Bisa bernafas itu satu hal yang luar biasa. Kalau nggak bernafas berarti mati. Masalah. Jadi nggak bisa merasakan kebaikannya Tuhan kalau orang sudah mati. Nah, maka dari itu firman ini sudah sangat jelas, ya kan, mengatakan kecap. Kebaikan Tuhan itu kecapan. Rasakan sendiri, lihat sendiri bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bukan kata orang yang dikatakan oleh Ayub itu, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Memang tiap minggu kita ke gereja, pendeta pasti mengkhotbahkan firman Tuhan, bagaimana kebaikannya Tuhan. Tetapi kita harus benar-benar merasakan kebaikannya Tuhan, bukan hanya dari kata pendeta, bukan dari kata orang.
Nah, mungkin kan ada orang berkata, lah wong keadaanku saja selalu mengalami masalah, kesusahan, kekurangan. Mana katanya Tuhan itu baik? Ya kan? Ada kan pernah ketemu orang seperti ini? Sering. Kok ada? Nek ada tidur sehari di antara kami Nah, ada. Nah, antar dewe ngalami dewe. Berarti dia ngalami ya kan? Jelas. Sering toh. Jelas. Sering Ini ya kayak kan? jadi tempat curhatan. Iya, tanya. Aku pindah Jepang terus ge aku. Waduh, Kadang piye? Ayo melu. gua main sungai melu lah ya. Nek ngono nek curhat bayaran nek kene gratisan iku lho. Iya. Aku teh kabeh ngrasakne wong crito. Model Terus aku semuanya critane tahu. ning sapa ning Tuhan. Nah, sana. Pinter lho tak takon, dijawab dhewe. Lah takon dijawab dewi ini. Saking pintere ngono Kayak lho. gitu. Racet. Banyak ya kan orang mengeluh. Banyak orang mengeluh tentang hidupnya. Ya kan? Mempertanyakan kebaikannya Tuhan. Karena dia apa? Dia nggak mau merasakan, nggak mengalami, Enggak percaya. nggak percaya, nggak mau deket sama Tuhan. Ya kan? Karena dia yang dilihat itu hanya apa toh? Hal-hal masalah yang dia hadapi. Loh, tiap orang pasti ada masalahnya kok. Tiap orang pasti mengalami masalah. Gak ada orang yang hidupnya mulus-mulus saja. Ada, kalau enggak masalah. Mate. Nek usah mate. Ini jenenge gawrat kok ngomong. Nah, terus iya. Lah makane nek gak pengen dia masalah, mulai kok piye? Ya, tiap orang pasti punya masalah. Ya kan, nggak ada namanya manusia bebas dari masalah. Kayak masalah yang mesti enak-enak. Ya, Film Aris ini masalah namanya masalah enak ya. Film masalah enak. Curhat. Dino yang dikira. Namanya masalah ya nggak enak lah. Ya kan, Enak jenenge apa sih? Lah kok apa enak? Saya masalah. Ajarannya bersyukur dalam segala hal. Iya. Meskipun dalam masalah dia disyukuri. nah itu benar. Dalam masalah syukuri, tapi masalah yang enak nggak ada. Ya tidak tak berarti. Ya kan yang dinikmati tapi Masalah enak. Dino gelem awak. Bersyukuri syukur ngono ya. Ini nyokurne wi. Malah wi. Ya, jadi nggak ada namanya manusia itu bebas dari masalah. Kita masih hidup kan tadi dikatakan yang nggak mengalami yang sudah mati itu ya kan, itu sudah nggak mengalami masalah apapun. Tetapi itu sebenarnya juga masalah lebih bermasalah. karena ada apa? Nunggu penghakiman dia. Dia nggak bisa bertobat kalau sudah mati sebenarnya. Tinggal Punya waktu. nunggu. Nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya kan? Malah masalah sebenarnya. Lebih bermasalah. Kalau dia nggak mempersiapkan diri selama Gitu. hidupnya. Jadi kalau orang memang dalam masalah, kadang memang nggak bisa melihat kebaikannya Tuhan. Yang dilihat masalahnya, yang dirasakan masalahnya, ya kan? Contohnya kan yang sakit aja lah, meriang-meriang, loh, mana ya yang merasakan apa ya sakit aku, mana katanya Tuhan baik ya mungkin kan, atau penyakit yang lebih parah yang nggak sembuh-sembuh, ya kan? Atau masalah ekonomi lah, masalah ekonomi sering dialami orang. Yang otomatis. Tiap orang pasti pernah mengalami lah masalah ekonomi. Kecuali apa? Oke. Yang suke itu banyak masalahnya kok. Masalahnya tambah besar sebenarnya. Bingung lah gue duit. Bosmu banyak masalah keuangan nggak? Nek dipakai bank, ini masalah gak ya? Masalah kan Lah paling boleh bosnya kan anaknya kan gak orang. utang. Oh, iya. Utangi malah. Oh, iya. Bisa ngutangi ya? Lah enggak operasi simpan pinjam kan kita Ada masalah. masalah bayar karyawan. Bayari karyawan waktu nih. Mikir gitu. Masa mikir. Tetap tiap orang ada masalah. Bosnya balungan gajah kok. Gajah lawan semut menang di. Cokok sih semutnya. Ya. Nang semut. Iya. Dia nang semut.
Memang ketika menghadapi masalah apapun yang nggak mengenakan, pasti itu orang kadang nggak bisa melihat kebaikannya tuh. Wong Ayub pun ya ketika dicobai seperti itu ya, Itu sambat kayak gitu. sambatnya kayak gitu. Padahal Ayub ini orang yang saleh. Nggak ada orang yang seperti Ayub, ya kan? Salehnya itu pun mengeluh. Nah, apalagi kita yang nggak ada apa-apanya, ya kan? Sambat tok kok. Batak urip iki. Bisa sahabat saya api lah balas. Nek wis ra sambat iki ketok nambah. Nah ya sebenarnya ada. Balik mati. Lah iya nek Angel wes. Angel. Enggak melu-melu emang. Terus dikatakan apa? Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terus berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ketika mengalami masalah ya kan, harus larinya itu ke Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Kadang kan orang mengalami masalah bingung cari jalan keluarnya sendiri. Ayo, banyak kan? Memakai caranya sendiri. Padahal firman mengatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini kalau terjemahan lain ini sebenarnya lari, flee. Lari kepada Tuhan, minta pertolongan. Lari minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, itu loh. Jadi larinya jangan ke orang, ke Tuhan. Iya kan? Larinya itu ke Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Firman-Nya juga ada kan? Dia yang akan memberikan jalan keluar. Dikatakan berbahagialah. Kenapa dikatakan berbahagialah? Karena akan mendapatkan jalan keluarnya tadi. Karena Allah ini pasti ya kan, anaknya loh dalam masalah. Ketika anaknya datang, masa Allah berdiam diri? Kan nggak mungkin. Kita sebagai orang tua sajalah anaknya dalam masalah, kita nggak mungkin berdiam diri. Apalagi Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang berlindung padanya, yang lari mencari pertolongan kepadanya, berlindung kepada Tuhan. Tentang masalah tadi ya kan, ada firman Tuhan Mazmur 119 ayat 71. Coba dibaca. Mazmur 119 ayat 71. bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Firman mengatakan bahwa aku tertindas itu baik loh. Nah, ya kan? Berarti enak. Soalnya kalau nggak tertindas tidak belajar. Nah, itu loh. Jadi kalau kita mengalami masalah apapun, dalam tertindas apapun, ya kan? Itu baik. Masalah apapun baik Nah, baik. untuk belajar. Nah, supaya kita apa? Belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita ketemu. Mazmur 119. Makanya aku ngomong pakai HP malah raiso. Ribet. Ya. Tergantung ya. Kalau Utati pakai Alkitab malah nggak kelihatan. Paningan kan pun kan. Berarti Alkitabnya gede loh, Bu. Ayat 71, Bu. Ini gue ngomongin. Gede ya. Alkitab yang baru Saya Katoliknya. Ini gue ngomongin nenteng-nenteng. ada. Enak. Katolik kan enggak gede namanya. Jadi Butati belum ketemu tadi. Sekarang sudah. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah ini loh.
Kalau orang merasa di dalam suatu kesesakan ya, tertindas, kita pasti akan apa? Yang mencari Tuhan, ingat sama Tuhan. Nah, kalau ini orang Yang rohani. rohani seperti Kalau ini. tidak rohani, Nah. ngapain? Kalau orang nggak rohani ya kan, pasti apa? Kalau dalam keadaan tertindas, Mari sambat, bahkan apa? Mengutuk Tuhan, Iya. ya kan? Akan mengutuk Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan baik, ya kan? Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Katanya Tuhan adil. Lihat itu orang yang nggak mencari Tuhan, hidupnya sembarangan, malah kelihatannya enak hidupnya, malah diberkati dengan luar biasa, apa itu? Mari kopi apa pasti? ya kan? Kalau orang nggak kenal Tuhan, nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti akan memberontak. Dengan kata lain seperti itu. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, yang sudah mengerti tentang Tuhan, kenal Tuhan, pasti akan datang kepada Tuhan. Dan ini loh perkataan orang yang takut akan Tuhan, ya kan? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan. Supaya kita apa? Belajar tentang firman Tuhan ini loh. Ketetapan Tuhan, firman Tuhan ini loh. Kalau kita nggak tertindas, nggak dalam masalah, kadang kan kita lupa sama Tuhan. Kebanyakan manusia kan seperti itulah. Masih nyaman. Nah, Kembali lagi nyaman. zona nyaman tadi ya. Orang yang sudah zona nyaman, lupa sama Tuhan. Nggak mau cari Tuhan. Lali sembarangi, ya kan. Apalagi cari Tuhan. Wah, Wis enak berfoya-foya ya Bu ya. Mati masuk surga. Ya, main naon? Main naon? Iya kan? Hidup foya-foya mati masuk surga. Main naon? Nah ini loh ya kan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan kita ya, kenapa kita mengalami suatu masalah mungkin ya? Supaya kita merenungkan, oh iya ya, belajar ketetapan Tuhan lagi. Mungkin ada yang belum kita lakukan atau malah kita langgar, sengaja kita langgar firman Tuhan ini. Ya. Manusia ini sering melanggar. Pernah dengar kan? Peraturan dibuat untuk Dilanggar. Nah, ini loh. Oh iya, ini kan pikir langgar Ya kan? Kita sering dengar kan orang ngomong peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Ini jalan Enak langgar. Sholat. tanggal. Nanggarmu mau sholat. Langgar kan. Ya. Tiga langgar kan. Ini jalan kan enak. Nah ini loh. Nah, karakter manusia kan seperti itu. Ketetapan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan. Waduh, dilanggar. Dilanggar semuanya. Paham aja. Makanya sampai dilanggar. Seperti itu, ya kan? Satu rantau ini. Tetapi firman jelas mengatakan supaya kita apa? Belajar ketetapan Tuhan. Supaya kita mau apa? Introspeksi diri nih. Kita sudah banyak melanggar firman Tuhan. Ya namanya manusia ya. Sakit kita laris. Gablek ya. Lebih parahan di kalau tekan teko. Sama Aja. Itu bola lah lebih parah nih bebal. Waduh, ayo cuma beda. Udah bahasa sama beda tulisan. Konteksnya sama. Ya kan? Ya dari itu kalau mengalami suatu masalah di dalam kehidupan berarti ada sesuatu yang harus apa? Belajar lagi kita tentang ketetapan Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan. Tuhan itu baik kok. Yang nggak baik ini kita ini loh. Yang dablek ini kita. Tegar tengkuk, bebal. Apa nih? Kepala. Keras kepala tadi dikatakan. Batu betul. Kepala batu. Keras kepala. Ya kan? Ini kita ini sering melakukan hal itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita belajar ketetapan. Kalau kita nggak
mengalami masalah atau teguran-teguran Tuhan, kita nggak mungkin akan belajar ketetapannya Tuhan. Yang sudah nyaman dengan hidupnya kok. Nah, seperti itu. Jadi firman ini mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan, alami segala kebaikannya Tuhan. Dan berbahagialah orang yang berlindung padanya, mencari pertolongan kepada Tuhan. Terus firman mengatakan apa? Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Takut ini kayak gimana? Takut, wah gini ya. Ya, takut itu apa? Takut ini ada rasa hormat, menghormati Tuhan. Beda ya dengan kayak tuan yang bengis dengan bawahannya itu, dia takut, benar dia takut. Tapi karena takut apa? Ya takut benar karena kebengisannya tuannya. Tapi takut akan Tuhan ini kita menaruh hormat kepada Tuhan. Akhirnya mentaati. Ya, awal didikan. awal didikan takut akan Tuhan. Amsal ya. Ya kan, takutlah akan Tuhan berarti kita ini menghormati Tuhan. Menempatkan Tuhan di posisi yang benar. Paling tinggi di dalam kehidupan kita. Ya kan? Hai orang-orangnya yang kudus. Sebab apa dikatakan? Kekurangan orangnya takut akan Dia. Nah, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, dicukupkan. Pengen tuh mobil Cukup. Nah ini, ingin tuku mobil cukup. ada. Karena Tuhan tahu kamu memang membutuhkan. Nah, bukan keinginan loh ya. Nah, bukan karena keinginan, tapi karena Tuhan tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Kamu butuhkan juga. Kalau kamu belum membutuhkan itu keinginanmu, Memaksa. nah, ya nggak bakalan Tuhan beri. Tapi kalau kebutuhan dan Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Kalau ini, oh anakku ini sudah butuh, waktunya butuh mobil, ya dia akan beri. Itu loh. Anakku ini butuh rumah, dia akan berikan. Aku butuh apa itu, Pak? Nah, akan Tuhan berikan. Nah, seperti itu. Belum waktu. Udah waktunya. Nah, kalau belum Percaya waktunya. padaku, kata Tuhan. Nah, itu loh. Ya kan? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tidak akan kekurangan kita. Kalau keinginan, yang Tuhan nggak mungkin jawab. Iya. Manusia ditanya keinginannya, Iya. 1001 keinginan. iso daftarnya itu Lise pirang sebelum tak boleh salah kitab gitu. Kayak Kenapa ibu ya? Aku pengen rumah Tuhan. Sudah kasih. kan cukup deh. Lah ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya itu loh ya kan. Jadi sebab tidak berkekurangan. Loh ini loh, nggak akan kekurangan kita. Orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya apa ya? Takut akan Tuhan. Menempatkan Tuhan yang benar. Rumah model. Ya kan? Jadi kita ini sebenarnya nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya kan? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita nggak akan berkekurangan selama kita takut akan Tuhan. Amin. Selama kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Nggak perlu khawatir. Gitu loh. Kita ini, Wujudnya kita dipelihara nah, sampai saat ini. sampai saat ini kita buktinya masih dipelihara oleh Tuhan. Pas-pasan, pas butuh, nek pas pengen yo. Nah, itu loh. Nama langsung suara gitu ya. mental. Jawab langsung. Karung nuaris. Krungu to, Del? Wah, karo-karone wae. Kupingnya hebat gitu, sampai mburi krungu ya. Tak jamirang. Kan dia barang siapa berteling. Multitasking. Ya.
Jadi takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kalau selama kita hidup kita takut akan Tuhan, kita nggak akan kekurangan. Tuhan cukupkan terus apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan keinginan itu. Bukan keinginan, sekali lagi bukan keinginan ya. Kebutuhan. Tuhan tahu waktunya butuh ini, ya Tuhan akan kasih Pas waktunya. pas tepat pada waktunya, dan Dia tidak akan menunda-nunda. Dulu karakter Tuhan seperti itu ya kan. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Yang penting takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan merasakan tadi segala kebaikannya Tuhan. Lanjut ayat 11-nya sekarang. Tinggal satu ayat ini habisin ya kan. Ayat 11. Lanjutnya tadi. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Diulang ya kan. Orang-orang yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Loh. Jadi yang baik Tuhan berikan, yang baik Tuhan berikan selama hidup kita. Yang tadi Bu, bawahnya selanjutnya. Selanjutnya. Masih lanjutnya. Tiga empat. Ayat 11. Ini sore malu. Nah, itu loh. Nah, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dulu gambarannya singa muda ya kan. Ini orang tuanya, induk singa pasti memberikan anaknya makanan sebenarnya, ya kan? Tetapi Tuhan itu lebih dari orang tua kita bahkan mungkin, ya kan? Lebih daripada orang tua kita yang ada di dunia ini. Dia tahu segala kebutuhan kita dan akan memberikan yang baik bagi kita semuanya. Rasakan itu, kita lihat ya kan. Kalau kita mau merenung segala kebaikan Tuhan itu nggak akan habis. Walaupun dalam masalah pun tadi ya kan, supaya apa? Belajar ketetapannya Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan itu. Semua ya kan yang ada di dunia ini akan berlalu. Tetapi firman Tuhan kekal. Karena firman adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Merasakan kebaikan Tuhan. Kalau orang ya kan sudah ikut Tuhan lama, nggak pernah merasakan kebaikannya Tuhan, nah ini loh, berarti ada yang salah dengan orang ini. Ada yang salah dengan orang ini. Puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi tidak pernah merasakan kebaikannya Tuhan. Berarti ada yang salah dengan orang ini. Ada yang keliru. Nah, ada yang keliru, ada yang nggak benar dengan orang ini. Nah, itu loh. Padahal dalam hal kecil ya kan, kembali kecap, rasakan. Kita bisa makan itu ya sudah kebaikannya Tuhan. Puji Tuhan. Loh ya tak? Kecap itu rasakan dengan lidah lah. Hal yang simple, makan. Kita bisa makan itu sudah karena kebaikannya Tuhan. Banyak ya kan orang nggak menyadari. Maka dari itu ketika kita mau makan kita harus mengucap syukur, berdoa mengucap syukur. Karena itu pun berkat daripada Tuhan. Dan kita bisa merasakan dari hal yang kecil, makanan. Kalau Tuhan nggak memberi makanan, ya kita nggak akan makan sebenarnya, ya kan? Tetapi karena Tuhan kebaikannya, ya kan tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya, ya pasti akan memberikan itu, dan kita akan merasakan. Foto-fotoan itu. Nah, itu ya.
rasakan kebaikannya Tuhan, nikmati ya kan, dengan kata lain, dan itu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Yang penting apa? Takut akan Tuhan, cari Tuhan. Ya kan? Di sini dikatakan orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Carilah Nah, tambahkan dia kan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan. Cukup ya. Jadi nggak perlu berlama-lama firman Tuhannya. Yang penting kita bisa menerima setiap firman itu ya kan. Rasakanlah. Jangan pernah lupakan segala kebaikannya Tuhan. Baca Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekarang juga. Banyak ulang tahun sama doain. Aku pengen doain, Ma. yang ulang tahun Jatuh. Iya kan? Pak Jun aja, Pak Jun. Mami Pak Jun, mami Pak Jun, Pak Jun. Gak apa-apa, siapa yang doakan silakan. Ayo kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, pada malam hari ini kami mengucap syukur buat keluarga di tempat ini ya Bapak, buat si Elina ya Tuhan, yang merayakan ulang tahun ya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan kasih-Mu senantiasa menyertai si Elina ini ya Bapak. Biarlah Tuhan berkat umur panjang, berkat kesehatan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupannya ya Bapak. Biarlah Tuhan dia senantiasa merasakan segala kebaikan-Mu ya Bapak di sepanjang kehidupannya ya Tuhan. Berkat damai sejahtera ya Tuhan, Kau senantiasa limpahkan ya Tuhan. Berkat sukacita ya Tuhan, Kau limpahkan di dalam setiap kehidupannya ya Bapak. Dan biarlah Tuhan dia semakin dewasa Tuhan, semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapak. Sehingga Tuhan semakin hari Tuhan dia semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang sangat bagus dan luar biasa dalam kita
merasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan itu pun ada lagunya. Kalian tahu sendirilah. Sungguh luar biasa. Kita bukan yang namanya nyicipi itu ya kita merasakan, enak ya. Merasakan feelingnya, feel masakan itu. Jadi ya setiap hari adalah kebaikan Tuhan kalau bagi aku sih. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu itu adalah kebaikan dan kemurahan dalam hidup kita semuanya. Dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Oke, kira-kira segitu dulu guys video aku. Terima kasih sudah nonton dan semoga renungan yang disampaikan Pak Junaidi memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.